طيب بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الهدى صلى الله عليه وعلى آله السادة الشرفاء وأصحابه الكرام النبلاء أهل الصدق والوفاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم العقاب والجزاء. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها الإخوة المسلمون وأيتها الأخوات المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات حق تقاته، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku, bapak-bapak dan ibu-ibu, para peserta kajian duha ini yang ditaja oleh DKM Isuzu, dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya di hari yang ke-17 Ramadan ini, subhanallah kita masih diizinkan Allah menikmati kebersamaan ini. Hari-hari yang indah, hari-hari yang penuh dengan keutamaan dan pahala. Mudah-mudahan ini bagian dari rangkaian kita untuk menjaring pahala, menambah amal kebaikan di antara kita, yaitu dengan duduk kita bersama di majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, sama-sama dipelajari. Mudah-mudahan didatangkan kepada kita rahmat, ketenangan, dan diikuti oleh para malaikatnya, serta dibanggakan Allah Subhanahu wa taala di atas sana. Kaum muslimin, kaum muslimat, para saimin dan saimat, salawat dan salam sama-sama kita ucapkan kepada Nabi besar junjungan alam yang kepadanya kita belajar dan dengannya kita berimam. Yang baik adalah yang baik menurutnya, yang benar adalah yang benar menurutnya, dan yang salah adalah yang salah menurutnya, dan yang batil adalah yang batil menurutnya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Oleh itu salawat dan salam kita senantiasa untuknya sebagai tanda ingat kita atas atau kepada jasa-jasanya dalam menyampaikan dakwah ini, sehingga kita tinggal menikmati dan mengikuti. Semoga selawat bersambung pula kepada para ahli baitnya, para sahabatnya, para tabi'in, dan yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Bapak dan ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, saya hormati, mohon maaf agak terlambat karena tadi juga ada habis dari kajian, dan selepas ini juga masih akan ada kegiatan lagi di tempat lain, rapat kecil, mudah-mudahan bisa terkejar dan tidak terlambat lagi. Dengan berharap pada Allah, mudah-mudahan detik demi detik, menit demi menit ke depan Allah berikan keberkahan, sehingga dimudahkan kita sama-sama paham apa yang akan kita sama-sama pelajari dan bacakan. Kaum muslimin, kaum muslimat, sesuai dengan yang disampaikan dalam
flyer yang disebarkan. Pagi ini kita sama-sama membaca dan mencoba memahami salah satu surat yang besar, dan surat-surat Al-Quran semuanya adalah besar karena turun dari Allah yang Maha Besar, dan dia adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala yang didengar oleh Jibril dan dihafalkannya dan disampaikan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kita membaca ini adalah membaca kalamu Rabbina, perkataan Rabb kita. Dan nilai suatu perkataan itu sangat tergantung pada yang mengatakannya. Dan Al-Quranul Karim adalah perkataan Allah. Dan dia adalah kitab yang termulia, yang siapapun yang terlibat dan punya andil untuk meninggikannya, membaca dan menghafalkannya, mengajar dan memahamkannya, maka dia termasuk yang mendapatkan kebaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang terbaik di antaramu adalah yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan sesungguhnya makhluk-makhluk Allah ia memohonkan ampunan untuk orang-orang yang mengajarkannya, sampai ikan-ikan di laut pun ikut beristighfar untuknya. Oleh itu kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memahami kalamnya. Kita mengaji pada hari ini suratu Asy-Syams. Surat Asy-Syams, yang surat ini merupakan surat Makkiyah. Surat Makkiyah menurut kesepakatan para ulama, yaitu diturunkan di periode Nabi SAW masih di Makkah. Dan di antara sifat yang menonjol pada surat-surat Makkiyah adalah rata-rata ayat-ayatnya pendek-pendek. Mungkin karena nafas orang Quraisy ketika mendengar ayat-ayat ini mereka belum sabar, sehingga Allah SWT berikan ayatnya pendek-pendek. Yang pendek saja mereka tidak sabar mendengarkannya sampai akhir, dan apalagi panjang-panjang. Surat ini adalah surat ke-91 dari urutan 114 surat dalam Al-Quran. Dan ciri khas juga surat Makkiyah itu adalah banyak di antaranya atau di dalamnya Al-Qasam, yaitu Allah bersumpah. Dan Al-Qasam dalam bahasa Arab atau sumpah itu digunakan adalah untuk memberikan penekanan terhadap suatu berita atau pemberitahuan atau perintah. Ini biasanya dilakukan di saat lawan bicara adalah orang-orang yang tidak mudah percaya, atau di saat yang akan dibicarakan adalah sesuatu yang sangat urgent dan sangat utama. Misalnya masalah yang berkaitan dengan akidah, masalah yang berkaitan dengan keimanan, masalah yang berkenaan dengan keagungan. Nah, ini yang insya Allah akan kita temukan dalam surat Asy-Syams ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Allah berfirman, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha. Ini adalah 6 sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersumpah dengan makhluknya dan Allah bebas bersumpah dengan apapun di antara makhluknya. Sebab Allah tidak diperintah dan tidak ada diminta pertanggungjawaban. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanyakan kenapa dia melakukan ini dan itu. Tapi merekalah yang ditanyakan tentang apa yang mereka kerjakan. Nah di sini Allah SWT bersumpah dengan wasyamsi. Dari sini diambil nama surat ini dengan asyams. Wasyamsi wa duhaha. Demi matahari dan waktu duha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pertama asyams, matahari. Dan para ulama menyebutkan bahwa iqsamullah bi khalqin min khalqi, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya liyadulla ala azamati zalikal khalqi indah, untuk menunjukkan bahwa makhluk itu di sisi Allah sangat bernilai besar, yaitu matahari. Matahari kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah disebut dengan bahasa kita matahari, yaitu mata yang digunakan untuk melihat. Hari adalah hari, yaitu di waktu siang. Artinya dialah yang menerangi alam raya ini dengan cahayanya yang Allah berikan. Subhanallah. Coba kita bayangkan andainya cahaya matahari tidak ada, berapa energi yang kita butuhkan untuk menerangi alam raya ini. Tapi Allah SWT jadikan dia sebagai penerang. Dan matahari adalah antara makhluk Allah yang sangat besar, yang Allah jadikan, yang Allah perintahkan, atau yang taat pada perintah Allah, berjalan menurut poros yang telah ditentukan, tidak bertabrakan dengan yang lain, dan tidak pula mendahului yang lain. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Matahari tidak dibolehkan untuk mendahului rembulan, atau tidak dibolehkan untuk bertemu dengan rembulan, dan tidak pula malam mendahului siang. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Matahari inilah yang dulu
yang dengannya Nabi Ibrahim alaihissalam mengalahkan hujjah Namrud yang telah berbangga bahwa dia adalah Tuhan. Lalu dia katakan, inni uhyi wa umit. Ketika Ibrahim alaihissalam, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih. Tidakkah kau perhatikan orang yang berdebat dengan Ibrahim tentang Rabbnya? Idh qala Ibrahim, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Rabbku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Lalu dia jawab, qala ana uhyi wa umit. Saya pun bisa menghidupkan dan mematikan. Apa yang dia maksud? Dia panggil dua orang rakyatnya, satu dibunuh, satu dilepas. Itu yang dia maksud dengan menghidupkan dan mematikan. Tapi Nabi Ibrahim tidak kalah pintar. Karena kalau itu yang diperdebatkan lama, maka dia katakan, qala inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Kalau kau benar Tuhan wahai Namrud, maka datangkanlah sesungguhnya Rabbku Allah Subhanahu wa taala menerbitkan matahari dari timur, sekarang tolong terbitkan matahari dari barat. Di sini baru Namrud sadar atas ketidakmampuannya, bahwasanya itu hanya Allah yang sesungguhnya yang bisa melakukannya. Akhirnya fabuhital ladzi kafar, sehingga patah lidahlah orang kafir itu, dia tidak bisa menjawab dan tidak pula bisa melakukan. Akhirnya wallahu la yahdil qaumadz zalimin, Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Wasyamsi wa duhaha, dan demi matahari dan waktu duhanya, atau waktu terangnya matahari itu, cahaya yang terang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kita sudah katakan bahwa matahari menjadi mukjizat luar biasa di antara hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah SWT yang sangat dibutuhkan. Di samping cahaya yang dibutuhkan untuk menerangi alam ini, dia juga membawa energi yang dibutuhkan oleh makhluk-makhluk hidup, baik manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, bahkan hewan-hewan. Oleh sebab itu Allah memulai bersumpah dengan matahari. Kemudian wal qamari idza talaha, dan rembulan idza talaha, apabila dia mengikutinya. Mengikuti di sini kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, bisa dimaknai dengan terbitnya. Di mana di saat rembulan, di saat mentari tenggelam, rembulan pun terbit. Dan di saat rembulan, di saat matahari tenggelam, rembulan pun datang. Demikianlah Allah jadikan dia silih berganti. Atau bisa saja maknanya mengikut di sini urutannya, bahwa mentari itu lebih besar daripada rembulan. Bahwa mentari itu lebih besar daripada rembulan. Wal qamari idza talaha. Dan ada pula yang menafsirkan bahwasanya matahari, rembulan itu mengikuti matahari dari sisi pencahayaannya. Sehingga para ahli mengatakan bahwa cahaya rembulan merupakan pantulan dari cahaya matahari atau energi yang diberikan oleh matahari. Wallahu alam. Kemudian wan nahari idza jallaha, dan siang apabila dia telah menerangi. Siang yang telah meneranginya. Apa yang diteranginya? Yang diteranginya rembulan? Tidak. Yang diteranginya matahari juga tidak. Sebagaimana dalam ayat setelahnya, wal-laili idza yaghshaha, dan malam apabila menutupinya. Para ulama mengatakan bahwa ini maksud dengan jallaha, yang meneranginya, yang diterangi di situ adalah bumi. Bukan matahari dan bukan pula bulan. Tapi adalah bumi yang diterangi oleh siangnya atau cahaya siang. Apa yang diterangi oleh cahaya siang, idza jallaha. Dengan datangnya siang, maka datanglah cahaya mentari yang membuat manusia bisa hidup dan mencari kehidupan
di atas permukaan bumi. Wal-laili idza yaghshaha, dan demi malam, idza yaghshaha, apabila dia menutupinya. Apa yang maksud? Itu menutupi bumi. Walaupun al-ardu di dalam ayat ini tidak disebutkan, tapi dia dipahami bahwa yang dimaksud, yang ditutupi itu oleh gelapnya malam adalah permukaan bumi ini, bukan matahari, karena matahari takkan bisa menutupi karena segelapnya malam tidak akan bisa menutupi cahaya matahari. Sebab jangkauan cahaya matahari itu lebih luas daripada jangkauan malam. Oleh sebab itu ketika malam di sini, di tempat lain masih ada cahaya matahari. Maka jangkauan malam itu atau gelapnya malam, khususnya siapa yang bisa naik pesawat, dia akan lihat seolah-olah bumi itu ditutupi oleh gelap seperti pakaian wanita-wanita Arab yang menutupi tubuhnya dari atas sehingga tidak terlihat satupun. Sedangkan di bagian yang lain masih ada cahaya yang menghilangkan gelapnya malam tersebut. Kalau kita lihat misalnya di kita sekarang ini masih siang, tetapi mungkin di sebagian belahan bumi yang lain masih dalam kondisi malam. Misalnya kita bandingkan hari ini kita di sini jam 10 pagi, maka di Arab Saudi baru sekitar jam 6 pagi. Kalau tadi kita jam 7 sudah terbit matahari, di sana mereka jam 3 malam masih dalam pekatnya malam. Jadi yang dimaksud idza yaghsha wal laili idza yaghsha, dan demi malam apabila menutupinya adalah apabila menyelimuti permukaan bumi. Was sama, dan dua-dua ini sangat kita perlukan. Wan nahar, siang kita perlukan terang karena saatnya kita untuk mencari penghidupan. Waja'alna an-nahara ma'asha, kami jadikan siang itu sebagai masa untuk mencari penghidupan. Waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian yang menutupi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih bersumpah lagi, was-sama'i wa ma banaha, dan demi langit, wa ma banaha. Di sini tafsir oleh para ulama kalimat demi langit, wa ma banaha, dan apa yang dibangunnya. Kalimat wa ma banaha disebut oleh para ulama ini adalah maknanya masdar. Maknanya adalah was-sama'i wa bunyaniha aw wa binaiha, demi langit dan penciptaannya, yaitu pembangunannya langit itu. Bagaimana langit itu dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah merupakan sesuatu kebesaran, suatu mukjizat Allah Subhanahu wa taala dalam al-kaun, yaitu langit, bagaimana penciptaannya. Kita tidak melihat langit itu punya tiang. Langit itu begitu luas, lebih luas daripada bumi, lebih luas daripada segala bentuk planet dan galaksi. Semuanya berada di bawah lingkup langit. Dan subhanallah, langit menjadi tanda dan bukti bahwasanya tidak semua yang di atas memerlukan yang di bawahnya. Bahwa segala sesuatu yang di atas tidak mesti menempati yang di bawahnya. Kita lihat bumi di atas segalanya, di atas bintang, di atas planet, di atas matahari, di atas rembulan, tetapi sama sekali tidak memerlukan yang di bawahnya. Ini menjadi sebesar-besar dalil bagi ahli sunnati wal jamaah yang sesungguhnya. Ketika mereka mengimani berita yang datang dari ilahi, bahwa Allah mengatakan tentang dirinya, dia ada di atas arsy, maka tidak serta-merta dia membutuhkan arsy, dan tidak serta-merta dia memerlukan tempat atau menempati arsy. Sebagaimana ciptanya sendiri, langit yang ada di atas kita, tetapi tidak membutuhkan benda-benda yang ada di bawahnya. Ini makna yang pertama, yaitu penciptaan langit itu sendiri. Makna yang kedua, ma di sini dengan makna allazi, ma al-mausula. Artinya Allah bersumpah dengan langit
dan dengan dirinya yang telah menciptakan langit. Tentu bersumpah Allah dengan dirinya lebih tinggi dan lebih dahsyat daripada sumpahnya dengan makhluknya. Dan manapun tafsirnya, yang jelas Allah SWT ingin menekankan sesuatu setelah ini. Wal ardi wa ma tahaha, dan bumi serta penghamparannya. Di situ juga sama tafsirnya dengan ayat was-sama'i wa ma banaha, yaitu bumi dan Allah dan demi Allah yang menghamparkannya, atau demi bumi dan bagaimana proses penghamparannya. Itu adalah suatu pekerjaan Allah yang sangat besar yang dia lakukan dengan sangat mudah. Kemudian Allah bersumpah lagi dengan wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa. Orang kita mengartikan nafs itu dengan jiwa, tetapi dalam bahasa Arab an-nafsu itu bisa diartikan dengan al-badan, bisa diartikan dengan jiwa, bisa diartikan juga dengan hawa, dan bisa diartikan dengan akal. Nah, wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan penciptaannya. Karena as-sawwa at-taswiyah maknanya ada al-khalq wal ijad, yaitu mencipta dan mengadakan. Maka dikatakan dalam bahasa sehari-hari, aina anta, kamu di mana? Ana fil bait. Maza tusawwi, apa yang engkau buat? Atau maza sawaita ams, apa yang engkau lakukan kemarin? Ini wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa, atau disebut juga dengan ruh. Ruh adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat rahasia, yang sampai hari ini belum juga bisa ditemukan oleh orang, karena memang Allah yang mengatakan yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbih. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, ketahuilah bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Dan ruh kaum muslimin, kalau kita kaum seluruh kita, baik orang Islam maupun yang bukan, mereka akan mengatakan ruh itu ada di dalam badan. Ya, ruh itu ada di dalam tubuh. Tetapi ternyata juga ruh tidak menempati apa-apa dalam tubuh. Ini juga membetulkan juga apa yang kita sebutkan tadi, bahwa tidak mesti segala sesuatu yang ada di sesuatu menempati atau membutuhkan sesuatu itu. Dan ini banyak contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Akal kita ada di kepala atau ada di dada. Bahkan ada yang mengatakan akal itu ada di dengkul. Tetapi ketika kita periksa ketika semua tempat yang diisyaratkan tadi, ternyata juga tidak ada tempat bagi akal kita yang dia butuhkan di situ. Oleh sebab itu, kaidah yang mengatakan bahwa kalau di atas mesti menempati yang di bawahnya, tidak selamanya berlaku, apalagi kalau itu dijadikan untuk mengukur Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. yakni a'tahullah, Allah ilhamkan kepadanya, yakni Allah berikan kuasa dan kekuatan kepadanya, yaitu apa? Fujuraha wa taqwaha. Inna hadainahu sabila imma syakiran au kafura. Sesungguhnya kami telah tunjukkan kepadanya jalan. Bisa dia menjadi orang yang bersyukur atau dia menjadi orang yang kufur. Sesungguhnya kita diberikan Allah pilihan untuk berdosa atau menjadi orang jahat, atau bertakwa menjadi orang baik. Waqad fa'alhamaha fujuraha taqwaha wa hadainahu najdain. Kami tunjukkan kepadanya dua jalan yang mendaki. Dua jalan yang mendaki itu artinya ada jalan ke surga, jalan hidayah, dan ada jalan ke neraka, jalannya kesesatan. Nah, semua itu Allah berikan. Ini menunjukkan pula sesuai dengan kaidah Ahlussunnah wal aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa sesat dan tidak sesatnya seorang itu adalah andil dari seseorang itu. Dan tentu saja semuanya berlaku atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha itu adalah jawab
daripada sumpah Allah SWT. Demi matahari, demi rembulan, demi siang, demi malam, demi langit, demi bumi, dan demi jiwa dan penciptaannya, Allah SWT, demi jiwa yang penciptaan, fa'alhamaha, Allah benar-benar mengilhamkan, memberi petunjuk kepada jiwa itu, durhaka dia atau dia mendapat ketakwaan. Lalu Allah berikan bagi orang yang menjadikannya bertakwa, qad aflaha man zakkaha, sesungguhnya benar-benar berbahagia dan menang orang-orang yang telah menyucikan dirinya. Nah, di sini kalimat zakkaha juga apakah kembali dhamirnya kepada Allah Tabaraka wa Taala atau kembali kepada orang itu? Karena Allah mengatakan wala tuzakku anfusakum, janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Berarti yang mensucikan itu ada Allah Subhanahu wa Taala. Tetapi dalam tafsir yang lain mereka mengatakan bahwa yang menzakkah di sini adalah sang pemilik diri itu sendiri. Mau dia melakukan tazkiyatun nafs atau tidak. Kalau mau, maka ini jalannya. Allah berikan jalan melalui syariat Islam, melalui Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebaliknya, waqad khaba man dassaha, dan sesungguhnya sungguh merugi orang yang dassaha. Wadassa atau tadsiya maknanya adalah at-taghtiyah, yaitu menutupi. Sungguh merugi orang-orang yang menutupi jiwanya, yang menutupi hatinya. Berarti hati yang tertutup akan celaka. Maka hati yang bersih akan selalu bersih. Coba tonton lihat. Sesuatu yang selalu menampung atau sesuatu yang terbuka, kemudian selalu dibersihkan hati yang terbuka dengan ayat Al-Quran, dengan petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul, maka dia akan menjadi orang yang bersih dan bahagia. Dan sebaliknya, waqad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang menutupi jiwanya, orang yang menutupi hatinya sehingga tidak dibersihkan dengan siraman-siraman iman dan siraman pengajaran. Kaum muslimat dirahmati Allah, maka Allah jadikan atau dan Nabi alaihissalam sebutkan bahwasanya dosa-dosa yang dilakukan lalu tidak dibersihkan, maka dia akan menutupi hati kita, dan di saat hati itu hati tertutup, dia seperti tempurung yang tertelungkup, yang tidak tahu mana yang benar dan tidak tahu pula mana yang salah. Tidak tahu mana yang hak, mana yang batin. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bagian pertama dari ayat atau ayat-ayat surah Asy-Syams, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 6 makhluknya, dengan proses penciptaan itu. Kemudian apa ini? Bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan jiwa manusia. Siapa yang membersihkannya dengan petunjuk dan takwa, maka dia sesungguhnya mendapatkan keridhaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya, siapa yang menutupinya dengan dosa-dosa dan maksiat, lalu dia tidak bersihkan dengan hidayah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, maka ditakutkan nanti di akhirat menjadi orang yang merugi. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, memang pada asalnya yang maksud dengan merugi dalam ayat Al-Quran adalah orang-orang kafir, dan tentu saja kerugian itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang rugi dengan hilang seluruh modalnya, ada orang yang rugi dengan tersisa sebagian modalnya. Mudah-mudahan kalaupun kita termasuk yang rugi, jangan sampai hilang dan sirna semua modal yang kita miliki, yaitu iman yang ada dalam jiwa dan diri. Mudah-mudahan Allah jaga dengan senantiasa mengaji Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral ikhwati wal akhawat yang dirahmati Allah SWT, kemudian Allah menceritakan tentang kisah orang-orang yang tidak membersihkan jiwa dan hatinya, supaya menjadi pelajaran menjadi ibrah bagi kita yang datang setelahnya. Laqad kana lakum fi qasasihim inna lakum fi qasasihim ibrah, sesungguhnya bagi kalian pada kisah-kisah itu terdapat ibrah, terdapat pelajaran. Nah, dalam surat ini Allah sebutkan kisah suatu kaum yang Allah timpakan azab kepada mereka
karena mereka tidak membersihkan jiwanya. Disuruh dan diperintah tetapi selalu membantah, dilarang dan ditegah dan dilarang tetapi senantiasa menentang. Siapa itu? Kazzabat Tsamudu bitagwaha. Kaum Tsamud. Kaum Tsamud adalah kaum Nabi Saleh alaihi salam. Mereka hidup di utara Jazirah Arab atau di bagian selatan daerah Syam, atau lebih tepatnya di negeri Syam, di negeri Al-Jordania, Al-Urdun atau Yordania pada hari ini. Yang di situ dikenal dengan Madain Saleh, di mana peninggalan rumah-rumah mereka yang dibuat di dalam gunung itu masih ada sampai hari ini. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, apa yang mereka lakukan? Mereka mendustakan. Siapa yang mereka dustakan? Kaum nabinya Saleh alaihissalam. Bitagwaha, dengan tughyan. Tughyan itu adalah sikap melampaui batas, sikap tidak mau tunduk dan patuh. Nasallallahu alaihi wasallam idzin ba'atha ashqaha, ketika datang seseorang yang paling sengsara, yang paling durhaka di antara mereka. Atas apa? Atas perintah mereka. Idzin ba'atha ashqaha faqala lahum Rasulullah, lalu Rasulullah yaitu Saleh alaihissalam memerintah atau memantahkan kepada mereka, naqatallah, ini adalah unta Allah, utruku naqatallah, jangan kalian ganggu ini unta Allah. Nah, nisbat naqatullah di sini untuk ta'zim bagi unta tersebut, tasyrif bagi unta tersebut. Dia dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat yang asalnya pada waktu itu orang-orang kaum saleh itu tidak mau beriman kepadanya, sampai-sampai mereka meminta kepada Nabi Saleh alaihissalam supaya dikeluarkan dari batu itu unta, baru mereka percaya. Maka Nabi Saleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya unta itu dikeluarkan. Akhirnya Allah keluarkan dari batu gunung itu unta, seekor unta. Namun walaupun demikian mereka tetap tidak beriman dan percaya. Akhirnya justru Allah, Nabi Saleh alaihissalam memerintahkan mereka air minum mereka bergantian. Ini sehari ini untuk unta, besok bagi mereka, dan jangan sampai diganggu karena ini adalah kiriman Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahum Rasulullah qatalu suqiyaha, dan berikan dia masa untuk minum, jangan diganggu. Fakazzabuhu, lalu mereka pun tetap mendustakan Nabi Saleh. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah juga menjadi obat penawar bagi setiap dai sepanjang masa. Andainya kita didustakan, andainya kita ditekan, andainya kita dipersekusi atau diprovokasi, difitnah dan sebagainya, itu adalah sudah sunnatullah bagi para penyuruh kebenaran, pasti akan ditentang oleh penyeru kebatilan. Dan tidaklah kita ditentang itu sebagai tanda dakwah kita tidak benar, sebagaimana juga diterima belum tentu menjadi tanda bahwa dakwah kita itu adalah benar. Yang jelas mereka dustakan, mereka minta lalu beri, tapi setelah diberi mereka juga tidak percaya. Apa yang mereka lakukan? Fa'aqaruha, lalu mereka menyembelihnya. Allahu Akbar. Mereka nyembelih unta itu. Kenapa disebut mereka? Padahal yang nyembelih satu orang. Sebab mereka semuanya bersekongkol. Nah, dosa yang melakukan dengan dosa yang menyuruh atau yang bersekongkol itu adalah sama. Oleh sebab itu, padamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawaha. Lalu Allah SWT sempitkan mereka dengan azab. Allah berikan mereka azab, menciptakan mereka akibat dosa mereka. Fasawaha, dan mereka pun diratakan dengan tanah. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak perlu takut apa yang terjadi setelahnya. Andainya kaum ini kafir semuanya, lalu dia musnahkan, Allah sanggup untuk mendatangkan kaum-kaum yang lain yang hanya beriman dan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barangkali ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini, karena saya juga harus segera meninggalkan lokasi menuju tempat yang lain karena ada rapat penting. Dan kalau ada kesempatan pertanyaan, mungkin waktu sekitar
berapa 6 menit. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan yang sulit-sulit. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada saudaraku host acara kita ini. Baik, teman-teman ada yang mau bertanya mungkin? Boleh melalui kolom chat atau bertanya langsung kepada Ustadz. Silahkan raise hand dulu, nanti waktunya saya berikan. Dipersilahkan teman-teman. Nampaknya nggak ada, jelas sekali itu, akhi. Sudah clear kayaknya Ustadz. Tidak ada Ya, terang sekali nampaknya. sudah Memang, terang ya. ah, Ya, mungkin kalau tidak ada pertanyaan sebelum ditutup, mungkin terakhir Ustadz mohon nasihatnya untuk kajian pada pagi hari ini terkait dengan tema dengan yang dibahas pada kali ini. Monggo Ustadz. Taib Dan barakallahu juga fikum. teman. Nah, Ya, pertama kita mengaji pada hari ini mengaji Al-Quranul Karim karena memang Al-Quran adalah atau Ramadan adalah syahrul Quran. Mudah-mudahan kita mengambil bagian daripadanya. amin. Yang kedua, bahwa membaca Al-Quranul Karim memiliki keutamaan dan kebaikan-kebaikan. Dan tentu saja lebih utama dari sekedar membaca adalah mentadaburi isi-isinya. Sehingga kita mengambil pelajaran karena itu bagian dari ilmu. Dan menuntut ilmu itu, tuan-tuan dan ibu-puan sendiri tahu betapa besar dan betapa tinggi fadilah yang Allah siapkan untuk orang-orang menuntut ilmu. Yang ketiga, Al-Quranul Karim selalu menjadi bagi kita hidayah dan petunjuk. Ketika kita membaca ayat ini tadi, ternyata Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah memberikan kita suatu kekuatan yang luar biasa dan telah menunjukkan kepada kita mana yang harus kita ikuti dan mana pula yang harus kita tinggalkan. Dia terangkan dan dia berikan contoh. Dan sebaik-baik contoh adalah kisah nyata, yaitu kisah umat Nabi Saleh atau disebut dengan kaum Thamud, di mana mereka mendustakan para nabi walaupun sudah datang bukti yang nyata di hadapan mereka dan atas permintaan mereka. Nah, setelah permintaan itu diberi, ternyata mereka juga tidak percaya. Akhirnya Allah pun punya hujjah dan punya hak untuk mendatangkan azab. Oleh sebab itu kita pun ketika sudah jelas bagi kita kebenaran, lalu kita tetap ngeyel dan tidak mau mengikuti, dia khawatirkan di akhirat kita bernasib yang tidak baik, atau mungkin saja di dunia kita sudah ditutup hati kita. Dan oleh sebab itu maka sering-seringlah membuka hati, sering-sering membuka hati supaya sering dicuci dengan ayat-ayat suci atau sabda Nabi yang suci, yaitu As-Sunnah An-Nabawiyah, dengan mengikuti generasi yang telah dibersihkan Nabi SAW dengan Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnahnya, sehingga menjadi generasi terbaik sepanjang masa. Yang siapa beriman seperti mereka, mereka yang sebenar-benar dapat hidayah. Barangkali ini sekedar penutup dari saya. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya Allah berikan taufik, Allah berikan kekuatan, inayah. Semoga puasa dan qiyam kita di bulan Ramadan ini menjadikan kita mendapatkan sasaran yang ingin dicapai, mencetak gol yang ingin kita dapat, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang berbuah rahmat dan gelar kebesaran, yaitu taqwa, yang tempatnya disiapkan adalah surga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala bagi antum dan bagi kita semua. Barakallahu fikum wa fi أعماركم وفي أهليكم وأولادكم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz, terima kasih teman-teman semua.
Jazakumullah khairan katsira dan dipersilakan untuk live dari Zoom dan kita ketemu besok lagi hari Ahad. Monggo. Terima kasih Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz. Jazakallah khairan, barakallahu fikum.